Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa penikmat kurma kuliah Ramadan 1443 Hijriah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bersua di sore hari ini menjelang buka puasa. Izinkan pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sebuah materi yang menurut saya bagus ya, dan ini saya ambil sebetulnya dari buku TSQ Stories yang dikarang oleh Profesor Fahmi Amhar. Nah, pada kesempatan ini saya akan ambilkan satu judul dari buku ini, yakni judulnya adalah Ketika Kimiawan Tidak Lagi Ahli Sihir. Ikhwani fillah rahimakumullah, penikmat kurma, pemirsa penikmat kurma Ramadan 1443 Hijriah yang berbahagia. Mungkin di benak pemirsa, apa hubungannya antara ahli sihir dengan kimia? Ya, jadi konon pada dulu, pada masa sebelum Islam ada gitu, para orang-orang yang bergelut di bidang kimia itu adalah biasanya orang-orang yang disebutkan dukun ataupun ahli sihir ya, yang mereka itu kalau digambarkan di literatur itu seperti orang yang di hadapan dia itu ada kuali itu kemudian dipanggang di atas api berisi rempah bermacam-macam ya. Jadi di situ ada macam-macam yang dimasukkan ke dalam kuali itu, semisal disebutkan apa, telur ular kobra gitu. Kemudian bahkan sampai batu meteor segala masuk di situ, cula badak masuk di situ gitu kan. Dan mereka berharap dari campuran-campuran ini bisa menghasilkan ramuan ataupun minuman ya, entah apa namanya, yang kemudian berkhasiat macam-macam, entah itu jadi obat-obatan ya, kemudian bisa jadi ramuan untuk pengasihan, untuk menarik lawan jenis, bisa jadi ramuan juga untuk kekebalan ya, ataupun untuk keberuntungan ya. Ada menghasilkan benda apa yang bisa melanggengkan kekuasaan mereka. Jadi orang-orang pencari keberuntungan untuk jadi penguasa ini juga meminta kepada orang-orang seperti ini. Nah, berabad-abad kemudian juga mereka orang-orang yang disebut alkimiawan ya, gelar mereka ini alkimiawan. Jadi orang-orang yang membuat campuran-campuran segala macam itu tadi. Ini juga disebutkan mereka itu berusaha untuk mencari terus, namanya sebutan mereka batu bertuah gitu kan. Batu bertuah ini juga diyakini akan bisa nanti memperpanjang usia, kemudian bisa juga apalagi mengubah benda, dalam hal ini besi ataupun belerang menjadi emas. Nah, ini yang dicari-cari mereka oleh terus, dan memang nanti dalam ilmuwan Islam akan menolak hal ini bisa terjadi. Jadi perubahan perubahan dari benda yang menghasilkan emas ini sesuatu yang tidak mungkin ya secara ilmiah ya. Para pemirsa penikmat kurma yang berbahagia, jadi orang-orang yang seperti ini kemudian ketika Islam datang, ilmuwan-ilmuwan Islam datang, ilmuwan-ilmuwan Islam yang mempelajari kimia ini datang, maka perlahan mulai tergeserlah ya para alkimiawan
ahli-ahli sihir ini tergeser kedudukan mereka, bahkan berangsur habis. Karena apa? Karena kaum muslimin datang dengan metode metode yang jelas gitu kan, yang metode eksperimen yang jelas, yang langkah-langkahnya bisa dirunut seperti apa ya dalam menghasilkan materi-materi baru ya. Ciri khas kimia itu kan menghasilkan, jadi unsur, berbicara tentang unsur, kemudian unsur-unsur dicampur-campur kemudian menghasilkan unsur yang baru. Akhwani fillah rahimakumullah, pemirsa penikmat kurma yang berbahagia. Jadi seperti itu awal mula kenapa kita sebutkan tadi kimia ini seakan dikuasai oleh ahli-ahli sihir ya. Nah, berikutnya saya akan sebutkan beberapa ilmuwan muslim yang bergelut dalam ilmu kimia ini. Nah, sebutlah yang pertama adalah Jabir Ibnu Hayyan tahun 715 sampai 815 Masehi ya. Ini rentang kehidupan beliau. Ini adalah, beliau ini termasuk disebut sebagai bapak kimia ya. Jadi sebutannya bapak kimia. Kenapa seperti itu? Karena beliau yang kemudian saya harus pakai kacamata ini. Jadi harus berjasa dalam mengembangkan metode ilmiah eksperimental ya. Jadi Jabir Ibnu Hayyan disebut sebagai bapak kimia karena beliau berjasa dalam mengembangkan metode ilmiah eksperimental. Nah, kemudian beliau ini juga dalam hal menciptakan alat-alat kimia, alat-alat laboratorium, ada sekitar 20 macam alat laboratorium yang beliau ciptakan pada saat itu. Di antaranya alat-alat untuk distilasi, purifikasi, oksidasi, evaporasi, filtrasi dan sebagainya ya. Ini beliau ciptakan. Kemudian beliau juga dalam sebuah buku namanya Kitab Al-Istitmam, beliau juga menyebutkan ada 46 resep untuk mengembangkan, untuk membuat gelas berwarna ya. Jadi untuk ini bisa ya. Kemudian ada lagi 12 resep bagaimana membuat mutiara buatan. Ini juga beliau kembangkan. Kemudian ada juga bagaimana menghilangkan warna batu mulia. Nah, ini termasuk yang beliau kembangkan ya. Kemudian seterusnya juga beliau Jabir Ibnu Hayyan juga terkenal menciptakan berbagai macam jenis asam gitu kan. Jadi kalau yang dikenal pada masa itu cuma asam itu cuma cuka saja, maka beliau sudah bisa membuat asam sulfat, asam klorida, asam sitra, asam asetat dan lain-lain ya. Nah, ini yang jelas dari penemuan-penemuan beliau, bahkan termasuk juga ada penemuan unsur kimia arsen, bismut dan apa ini lagi ya. Ada lagi yang lain. Beberapa ya penemuan beliau secara sendiri gitu kan. Oke, itu yang pertama. Kemudian ilmuwan muslim yang lain adalah Muhammad bin Zakaria Ar-Razi, di barat dikenal dengan Rajes ya. Ini hidup tahun 864 sampai 924 ya. Nah, beliau inilah juga salah seorang yang beliau diantaranya membuat alat-alat kimia ya. Jadi seperti alat pembakar, kemudian tabung kimia itu apa namanya, kemudian pelebur dan sebagainya ya. Nah, kemudian juga beliau ini membuat rincian-rincian proses kimia itu seperti apa ya. Jadi ada tulisan beliau tentang bagaimana rincian proses kimia seperti kalsinasi, amalgasi ya, kemudian
sebrasi, kemudian atau membuat serasi ya, serasi atau membuat pasta itu seperti apa ya. Nah, kemudian beliau juga ada menggolongkan bahan-bahan kimia itu seperti apa. Jadi ada penggolongan atau klasifikasi ya, klasifikasi kimia. Jadi ada disebut 4 spirits, 4 logam, 13 batuan, 7 bonetes, kemudian 13 garam dan seterusnya seperti itu. Kemudian beliau juga bisa membuat substansi buatan gitu kan. Jadi seperti timbal oksida, tembaga asetat, tembaga oksida ya. Termasuk beliau juga orang yang menulis tentang bagaimana penyulingan minyak bumi ya, dan penggunaan minyak bumi itu seperti apa dihasilkan. Oke. Ini ilmuwan muslim yang saya sebutkan. Terusnya lagi adalah Nasiruddin Al-Tusi ya, ini abad ke-13. Beliau ini termasuk orang yang memprakarsai atau apa istilahnya itu tentang konservasi massa, yang di barat itu dikenal dengan istilah hukum kekekalan massa ya. Jadi kalau beliau istilahnya bukan kekekalan massa ya, tapi materi beliau katakan mungkin berubah wujud tapi tidak musnah gitu kan, namanya istilahnya konservasi massa ya. Nah, kemudian ya, ilmuwan, tadi saya tidak, Ibnu Sina ya, Ibnu Sina juga ini ada juga ilmuwan termasuk dalam mengurusi ilmu kimia juga, tahun 1000 sampai 1037. Nah, ini beliaulah yang bisa mengekstrak minyak wangi ya. Ini ilmuannya, beliau bisa mengekstrak minyak wangi, kemudian juga beliau menciptakan termometer udara ya. Ini kemudian apalagi ya yang kita bisa sebut di antara ilmuwan ini. Tadi disebutkan bahwa Muhammad bin Zakaria atau Ar-Razi tadi juga beliau termasuk orang yang pada masa itu sudah membuat sabun dan antiseptik ya, dan beliau juga karena sebagai profesinya sebagai seorang dokter gitu kan, beliau ketika membangun rumah sakit dikenal waktu itu beliau menyebarkan beberapa potong daging ya. Jadi sebelum rumah sakit dibangun itu, di lokasi yang ingin dibangun rumah sakit itu beliau menyebar beberapa potong daging, dan dengan cara itu beliau mengetahui tempat yang waktu itu daging yang paling lambat busuk di mana gitu kan. Nah, itulah akhirnya kemudian yang dipilih menjadi lokasi terbaik untuk sebuah rumah sakit. Oke, berkaitan dengan kimia ini saya ingin mengutip juga ucapan sejarawan Will Durant dalam bukunya The Story of Civilization jilid 4 ya, kalau disebutkan seperti ini, bahwa sejarawan ini mengatakan berkaitan dengan peran kaum muslimin dalam bidang kimia ini, bahwa beliau mengatakan kimia itu adalah ilmu yang hampir seluruhnya diciptakan oleh kaum muslimin. Ketika untuk bidang ini orang-orang Yunani tidak memiliki pengalaman industri dan hanya memberikan hipotesis yang meragukan. Nah, sementara itu para ilmuwan muslim melakukan pengamatan dan penelitian yang teliti, eksperimen yang terkontrol, dan catatan yang hati-hati. Nah, mereka ini menemukan menemukan dan memberi nama alchemic ya, atau alambik untuk unsur-unsur ya. Kemudian menganalisa substansi yang banyak sekali, kemudian membedakan alkali dengan asam, dan kemudian meneliti kemiripannya ya. Kemudian
mempelajari dan memproduksi ratusan jenis-jenis obat. Nah, alkimia yang diwarisi kaum muslimin dari Mesir ini betul-betul menyumbangkan untuk kimia ribuan penemuan-penemuan yang terjadi secara insidental ya, dari penemuan mereka ini dari metode yang paling ilmiah dari seluruh kegiatan di zaman abad pertengahan. Demikian saya kira itu yang bisa saya sampaikan, betapa bahwa kaum muslimin besar sekali perannya dalam perkembangan ilmu kimia pada saat itu ya. Dan kita patut berbangga dengan warisan berkembang sampai saat ini, bahwa pernah kaum muslimin berperan jauh sebelum barat berkembang ilmu pengetahuan seperti saat ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.